Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Kembali kami rekomendasikan buat Anda sebuah unit yang sangat menarik, yaitu sebuah Mazda Biante tahun 2013 yang kami temukan pada showroom mobil bekas Tira Auto yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 80, Karawaci, Tangerang. Jadi ini adalah Mazda Biante tahun 2013 yang masih varian non sky aktif, yang terlihat pada bagian grillnya yang hanya satu bilah krom yang besar pada bagian atas. Dimana perbedaannya dengan Mazda Biante yang varian Sky Active adalah pada bagian grillnya sudah ada tambahan grill pada bagian bawahnya. Kemudian pada bagian bawahnya yang varian non Sky Active ini terdiri dari 3 bilah berwarna krom dan juga kisi-kisi udara dengan aksen honeycomb yang begitu besar pada bagian dalam. Untuk lampunya semuanya menggunakan halogen dan juga untuk bagian lampu utamanya menggunakan proyektor headlamp. Sementara itu untuk bagian mesinnya juga sama, baik Sky Active maupun non Sky Active sama-sama menggunakan mesin 2000 cc bertenaga 150 PS dan torsi 190 Nm. Dan untuk desain velgnya menggunakan single tone dengan menggunakan ukuran ban 205 60R16. Dan mengenai harganya, Mazda Biante tahun 2013 non Sky Active ini dijual pada harga Rp175 juta. Kilometernya juga masih sangat rendah, yaitu baru mencapai sekitar 60.000 km untuk pemakaian selama kurang lebih 8 tahun. Yang artinya adalah bahwa dalam setiap tahunnya mobil ini hanya berjalan rata-rata kurang dari atau sekitar 8.000 km. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Pada bagian door trimnya masih terbuat dari dominan plastik keras berwarna beige, kecuali pada bagian punggung tangan yang terbuat dari bahan fabric yang empuk. Akan tetapi yang luar biasa dari mobil seperti ini adalah tentu saja visibilitas atau ukuran kacanya yang begitu lebar, sehingga memberikan daya pandang yang luar biasa baik bagi pengemudi maupun penumpang yang berada di sebelah kiri. Kemudian pada bagian jok menggunakan head adjuster manual dengan sistem pompa, dan juga untuk joknya terlihat begitu tebal dan begitu empuk. Sesuai dengan tema desain mobil ini, pada bagian interiornya yang serba membulat, sehingga memberikan kesan kenyamanan karena terkesan begitu empuk. Pada bagian depannya terdapat handrest baik bagi pengemudi maupun penumpang sebelah kiri, sehingga memberikan kenyamanan ketika sepanjang perjalanan. Juga terdapat tombol untuk dapat membuka dan menutup pintu elektris pada bagian sliding door pada pintu bagian belakang. Oh ya, sekali lagi mobil ini sangat menarik sekali karena baru berjalan 60.000 km dan harganya juga sangat terjangkau, yaitu Rp175 juta. Untuk ukuran sebuah mobil tahun 2013 dengan nuansa premium seperti ini, harga ini tentu saja sangat menarik sekali. Ya, kalau Anda membeli mobil baru 175 paling dapatnya Honda Brio E-Satya. Tapi apabila Anda membeli mobil ini, Anda bisa menggunakannya untuk berjalan-jalan bersama keluarga besar Anda yang sanggup menampung 8 orang dengan sangat nyaman sekali. Karena konfigurasi jok pada baris keduanya bisa diatur secara fleksibel baik captain seat maupun jok biasa. Dan pada bagian dashboardnya, ciri khas dari mobil ini adalah belahan dari kiri ke kanan yang pada bagian tengahnya terdapat speedometer cluster, memberikan suatu visibilitas yang luar biasa ke arah bagian depan karena semuanya serba kompak dan ringkas, karena juga mobil ini memiliki ukuran yang begitu tinggi pada bagian atas. Di sini ada pengaturan untuk jamnya, kemudian pada bagian tengah head unitnya sudah menggunakan layar sentuh. Kemudian pada bagian bawahnya untuk tuas pengatur gigi atau persnelingnya sudah diletakkan pada bagian dashboard, sehingga memberikan akomodasi yang baik dan juga bisa memberikan akses walk through cabin dari depan ke belakang. Untuk AC-nya sudah menggunakan sistem auto dan juga sudah memiliki heater. Dan kemudian berlanjut pada bagian bawah terdapat sebuah tempat penyimpanan terbuka dan sebuah soket lighter atau untuk dapat mengecas gadget Anda. Ini pada bagian sini bisa dilonggarkan sehingga bisa memberikan akses walk through cabin dari depan ke belakang. Dan di sebelah kiri penumpang depan terdapat laci yang membukanya cukup unik, yaitu dibuka ke arah atas, sementara pada bagian bawahnya terdapat tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita lihat pada bagian atasnya. Pada sun visornya terdapat vanity mirror yang juga terdapat tempat untuk menyimpan kartu. Dan pada bagian tengahnya terdapat lampu kabin, namun pada bagian plafonnya tidak terdapat sunroof. Handrest ini juga dapat ya, Pak penumpang sebelah kiri juga dapat. Oke, sekarang kita pindah ke bagian baris kedua dengan sistem pembukaan pintu yang dengan menggunakan model tarik dan akan terbuka sendiri karena sudah mengadopsi sistem pembukaan yang elektris. Untuk joknya di sini sangat menarik sekali karena sangat fleksibel
Bisa digunakan sebagai captain seat dengan cara menarik tuas pada bagian kiri dan kanan sehingga akan terpisah kedua kursinya. Tetapi bisa juga digunakan sebagai kursi atau jok yang menyatu seperti ini. Ini memberikan suatu pilihan yang sangat praktis bagi Anda mungkin yang ingin membaringkan putra-putri Anda di bagian tengah, bisa disatukan. Tetapi apabila ingin kenyamanan yang lebih tanpa mengganggu penumpang sebelahnya, bisa menggunakan konfigurasi captain seat dengan cara menariknya ke bagian samping. Dan juga jok baris kedua ini bisa disenderkan atau direbahkan sampai seperti ini. Sekali lagi tanpa mengganggu penumpang sebelahnya apabila konfigurasinya adalah diatur secara terpisah menjadi konfigurasi captain seat. Dan pada bagian atas atau bagian plafon tidak terdapat apa-apa kecuali terdapat kisi AC pada bagian kiri kanan yang pengaturannya dilakukan secara manual dari jok baris kedua. Kemudian pada mobil ini untuk sarung joknya hanya terdapat pada baris pertama dan baris kedua sehingga kita bisa melihat seperti apa bahan atau material fabriknya. Aslinya seperti ini. Terlihat begitu empuk dan nyaman, mirip Suzuki R3, empuk. Dan ini adalah layout ke arah dashboard dari sebuah mobil yang hanya berharga 175 juta rupiah, tetapi mendapatkan sebuah mobil MPV premium yang terkesan mahal dan juga pasti sangat nyaman dengan fleksibilitas kursi pada baris kedua yang bisa digunakan sebagai captain seat maupun kursi biasa. Pintunya pun sudah elektris pada sliding door kiri dan kanan. 175 juta rupiah, apalagi kilometernya juga baru mencapai 60.000 km. Masih sangat rendah sekali. Kemudian tampak dari belakang adalah sebuah reflektor panjang pada bagian kiri dan kanan berwarna merah. Kemudian yang paling unik atau paling khas dari sebuah Mazda Biante dari belakang adalah klaster lampu belakangnya yang menyatu dari kiri sampai dengan kanan. Dan uniknya adalah bahwa semua ini tertutup oleh kaca antara lampu dan juga pada tulisan Biante dan logo Mazdanya semuanya rata karena tertutup oleh kaca, sehingga akan dipastikan selalu bersih pada tulisan Biante ini. Tidak perlu disikat-sikat untuk membersihkan pada bagian sela-sela tulisannya. Tertutup kaca sehingga terkesan lebih mewah dan juga kesannya memiliki ciri khas sebuah Mazda Biante. Sekarang kita coba untuk bagasinya. Nah, ini adalah ciri khas dari Mazda, yaitu bahwa jok baris ketiganya pun bisa diatur sliding ke belakang sehingga akan memberikan keleluasan pengaturan pada jok baris kedua. Ini rel pada baris ketiga ketika dimajukan menghasilkan ruang bagasi yang begitu luas, sementara apabila dimentokkan ke belakang tentu akan memberikan akomodasi atau kelegaan dan kemewahan yang luar biasa pada jok baris kedua tadi. Oke, sekarang kita tutup, dan ini untuk menutup pintu bagasi belakang ini sangat berat sekali ya. Berat, apalagi satu tangan. Sangat berat sekali. Oke, sekarang kita lihat dari bagian penumpang dari arah depan, dari penumpang depan sebelah kiri. Sekali lagi, kenyamanan maksimal diberikan pada penumpang sebelah kiri ini dari mobil yang hanya berharga sebuah LCGC dengan interior berwarna beige yang dipadu dengan warna hitam dan juga silver, memberikan kesan kemewahan yang begitu kuat. Ya, bagi Anda yang berminat dengan unit mobil ini, selagi stoknya masih ada, silakan Anda hubungi pada nomor kontak yang berada pada bagian atas video untuk mendapatkan sebuah mobil Mazda Biante non Skyactiv tahun 2013 dengan harga hanya 175 juta rupiah dan kilometernya pun baru mencapai 60.000 km atau pemakaian rata-rata hanya 8.000-an kilometer setiap tahun. Hanya di showroom Tira Auto, Jalan Imam Bonjol nomor 80, kawasan Karawaci, Tangerang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.